Oke, selamat datang di kuliah pengantar logika dan sejarah matematika. Sekarang kita masuk ke subbab 1.5 tentang kuantor bersarang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya, ada kuantor, predikat dan kuantor. Kuantor ada tanda ini itu kuantor untuk setiap gitu ya. Dan kuantor ini itu adalah kuantor terdapat atau eksistensial. Ini universal kuantor. Kuantor universal yang ini gitu ya, kuantor universal, dan ini kuantor eksistensial. Ini bacanya untuk setiap, yang A terbalik, yang E terbalik atau E di ya seperti itulah ya. Kalau yang A yang dibalik posisinya gitu ya, itu kuantor universal atau bacanya untuk setiap, dan yang di bawahnya itu kuantor terdapat atau eksistensial. Jadi biasanya dibaca untuk setiap untuk di atas dan terdapat untuk di bawah. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini subbab ini, kuantor bersarang 1.5. Kita bahas tentang kuantor bersarang. Gitu ya, kuantor bersarang. Nah, misalkan kita punya pernyataan ini ya, untuk setiap X terdapat Y, terus X tambah Y dengan 0. Nah, misalkan ini, terus kita punya, misalkan ya, kemarin kita belajar selalu ada domainnya. Kita punya X dan Y, ada domain. Domain dari X dan Y itu bilangan real. Misalkan gitu ya. Kalau domainnya bilangan real, berarti kita punya ini. Nah, ini bacanya apa? Ini bacanya adalah untuk, gitu ya, untuk setiap X, gitu ya, terdapat Y, sehingga apa? X ditambah Y sama dengan 0. Atau ini kita bisa bilang apa? Kita bisa bilang bahasa matematiknya apa? Ya, setiap, karena domainnya bilangan real, setiap, oh ya ini untuk setiap X terdapat Y sehingga X tambah Y sama dengan 0, dengan ini ya, X dan Y bilangan, jangan lupa tulis ya, bilangan real. Atau secara bahasa matematik yang lebih kerennya sedikit, kita bisa bilang apa? Ya, setiap bilangan real memiliki apa? Memiliki inverse. Inverse terhadap apa? Operasi penjumlahan. Operasi tambah. Ya kan ya? Kita ambil X apapun, pasti ada Y. Yaitu apa? Negatif X. Seperti itu. Itu ya, itu contoh contoh dari apa namanya? Contoh itu yang pernyataan yang ada di buku gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada lagi gitu ya, kita mengerti pernyataan yang melibatkan dengan melibatkan apa namanya, kuantor bersarang. Tadi ini salah satu contohnya. Terus kalau kita punya pernyataan, ini pernyataan tadi ya, ini artinya seperti ini. Jadi setiap pernyataan yang melibatkan kuantor bersarang, sebisa mungkin kita harus bisa membahasakan ya dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Karena kita sebagai orang matematik, kita juga harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya apa? Bahasa matematik ini kita perlu terjemahkan. Pertama ini, terus yang kedua, misalkan kita punya ini dengan domain yang sama ya, domainnya tetap sama. Kalau kita punya pernyataan ini untuk setiap X, untuk setiap Y, X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, ini artinya apa? Nah, ini artinya apa? Berarti kalau kita secara kita baca apa ini? Berarti ya untuk setiap X dan untuk setiap Y, gitu kan ya. Untuk setiap Y, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Terus dengan apa? X dan Y bilangan real. Gitu. Nah, oke. Seperti ini kan. Tapi kalau kita lihat apa nih? Yang bisa ditukar-tukar ini apa? Ya, komutatif gitu ya. Nah, berarti kalimatnya apa? Ya, penjumlahan. Berarti apa? Ya, kita bisa buat yang lebih singkat dan padat dan jelas gitu ya. Yaitu apa ya, penjumlahan dari ya sebarang dua bilangan real bersifat apa? Bersifat komutatif. Nah, seperti itu
pernyataan itu, dan juga ada beberapa pernyataan lain. Gitu ya. Terus kemudian kita diminta untuk menerjemahkan gitu ya bahasa matematik ke dalam bahasa Indonesia. Misalkan kita punya ini contoh, ada di buku itu ya, contoh 2. Kalau kalian lihat ditulis gini, untuk setiap X, untuk setiap Y, gitu ya, terus kurungnya ada 2, X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0, maka ya XY kurang dari 0. Ya, ini kalau kita baca apa ya? Untuk setiap X dan untuk setiap Y. Kalau pakai ini apa? Jika maka kan berarti jika X-nya lebih dari 0 dan Y-nya kurang dari 0, maka X kali Y kurang dari 0. Kita bisa tulis gitu. Untuk apa nih? Untuk setiap X, untuk setiap Y, untuk setiap X, dan untuk setiap Y. Atau kita bisa tulis apa? Untuk setiap X dan Y. Gitu ya. Jika X positif, X bilangan positif, gitu ya, dan oke, atau untuk setiap X dan untuk setiap Y anggota bilangan real, dengan ini yang sama ya, anggota bilangan real, gitu ya, jika X positif dan Y negatif, maka X kali Y juga negatif. Atau ini, gitu ya, arti dari ini. Atau ada yang lain tidak? Ada ya. Apa? Kita bisa bilang apa? Perkalian. Apa tuh? Perkalian. Gitu ya. Perkalian apa? Perkalian dua buah bilangan. Ya, dua bilangan. Apa? Perkalian antara apa nih? Perkalian bilangan positif dan negatif menghasilkan apa? Menghasilkan bilangan negatif. Gitu. Gitu ya. Seperti itu. Lebih singkatnya kan? Ya kan mau bicara seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Terus kemudian di sini diberitahu lagi urutan dari kuantor. Gitu ya. Jadi maksudnya itu seperti apa? Itu kan ya kan kita punya kuantor ada untuk setiap dan terdapat. Nah, sekarang kalau kita punya begini untuk setiap X, untuk setiap Y, ini kan sama saja ya. Untuk setiap dua-dua. Kalau terdapat X, terdapat X, terdapat Y. Oke, nah sekarang bagaimana dengan ini? Untuk setiap X terdapat Y dan terdapat X untuk setiap Y. Artinya apa? Nah, ini sudah ya, berarti untuk setiap, berlaku untuk semua. Kalau ini ya ada X, ada Y. Gitu ya, ada, berarti cukup satu. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, ini artinya apa? Untuk setiap X terdapat Y. Berarti apa? Kalau kita ambil X1, pasti punya pasangan misalkan Y1. Tapi ingat, kalau kita ambilnya X2, yang ini ya, nah pasangannya itu belum tentu dengan Y1. Belum tentu. Bisa saja dengan Y2. Tidak harus sama. Itu artinya untuk setiap X terdapat Y. Beda ya kalau kalian ingat iklan, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Nah itu artinya apa? Makanannya apapun, minumannya tetap satu. Nah, kalau itu kalimatnya tidak seperti ini ya. Untuk setiap makanan ada teh botol sosro. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu ya. Untuk setiap makanan teh botol sosro tidak. Kalau untuk setiap makanan ada minuman, ada teh botol sosro, cuma teh botol sosro saja, maka kalimatnya tidak seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini begini. Jadi kalau untuk setiap X terdapat Y artinya apa? Nilai Y-nya ini bergantung pada X. Artinya apa? Kalau X-nya berubah, Y-nya juga mungkin berubah. Atau ya hampir tidak berubah. Makanya kalian masih ingat tidak tadi? Yang untuk setiap X terdapat Y, sehingga apa? X tambah Y sama dengan 0. Nah ini kan apa? Kalau kita ambil 5 X-nya, Y-nya apa? Negatif 5. Kalau kita ambil X-nya 4, apakah Y-nya negatif 4? Tidak kan? Apa Y-nya negatif 5? Ya tidak kan? Y-nya berapa? Negatif 4. Berubah Y-nya. Lihat di sini. Beda. Nah, jadi itu ya.
Nah, jadi di sini Y-nya tidak harus 1. Beda dengan yang di bawah ini. Nah, di bawah ini yang itu tadi, apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Jadi harusnya tulisnya bagaimana? Ada teh botol sosro untuk setiap makanan. Nah, kalau itu tunggal. Perhatikan baik-baik ya, kalau pernyataan seperti itu artinya apa? Tunggal. Pernyataannya itu tunggal. Jadi apa? Ada X untuk setiap Y. Contohnya apa? Misalkan gini, ini contoh pertanyaannya ini, pernyataan ini. Ada X, tadi pernyataan contoh untuk ini, ya tadi ada botol sosro ya, tapi yang matematis itu apa? Ada X untuk setiap Y sehingga apa ini? Ini bisa tebak tidak? Ya ini X, Y-nya X dan Y bilangan ya. Ada X sehingga apa? Untuk setiap Y, X tambah Y sama dengan Y. Apa X-nya? Ini X-nya apa? 0 kan ya? Dan 1, mau Y-nya apapun. Begitu. Nah, kalau yang ini tadi, ini untuk setiap X ada Y, kita tidak bisa balik jadi begini. Ada Y untuk setiap X, terus X tambah Y sama dengan 0. Kita tidak bisa balik. Karena kalau ada Y artinya apa? Ya ada 1 Y, sehingga untuk setiap X. Gitu. Nah, kalau untuk setiap terdapat, berarti apa? Kita ambil sebarang, ada pasangannya. Tapi pasangannya tidak harus sama, walaupun awalnya beda. Walaupun X-nya beda. Tapi apa? Kalau untuk setiap X terdapat Y, X-nya beda, Y-nya juga beda. Tapi kalau ada Y untuk setiap X, berarti apa? Y-nya 1 untuk semua X. Contohnya ini. 0. Ini apa? Identitas ya terhadap penjumlahan. Dijumlahin sama apapun jadinya dirinya sendiri. Seperti itu. Gitu ya, itu ordenya coba dipahami. Terus kemudian kita masuk ke ini. Menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan pernyataan matematika menjadi pernyataan yang melibatkan kuantor bersarang. Contoh pernyataannya gini. Penjumlahan dua bilangan positif selalu positif. Berarti apa? Ya, kita bisa buat toh penjumlahan. Berarti apa? Penjumlahan dua bilangan positif, positif. Berarti kita bisa buat apa? Berarti ada 2. Berarti kita punya X dan Y. Dua bilangan positif tidak ditentukan. Berarti kita pakai kuantor apa? Untuk setiap. Karena dia bilang apa? Penjumlahan dua bilangan positif selalu positif. Tidak sebut merek bilangannya seperti apa. Berarti kita pakai kuantor apa? Universal. Atau untuk setiap. Berarti kita punya apa di sini? Untuk setiap X, untuk setiap Y. Ada melibatkan apa? Penjumlahan. Tapi apa? Dua-duanya positif. Berarti apa ya? Ini untuk setiap X, untuk setiap Y apa? Jika X-nya positif dan Y-nya positif, maka apa? Maka X tambah Y juga positif. Ya kan? Seperti itu ya. Oke, jadi seperti ini. Itu salah satu contohnya. Oke. Ini domainnya apa? Ini ya kita pasti ini. Nah, ini domainnya apa? Domainnya ya X dan Y pasti bilangan real. Gitu ya. Nah, pernyataan ini bergantung pada domain. Kalau kita ganti domainnya real positif, ya berarti tinggal cuman gini saja. Untuk setiap X, untuk setiap Y, ya X tambah Y positif. Karena apa ya? X dan Y sudah positif dari awal domain. Tapi kita pakai domain yang umum saja ya, yaitu domainnya bilangan real. Itu satu contoh. Terus contoh yang kedua apa lagi di sini? Setiap, kalimatnya begini. Setiap apa itu? Bilangan real. Setiap bilangan real selain 0 itu punya apa? Punya multiplikatif inverse, punya inverse terhadap operasi kali. Kenapa ada kurung? Nah, selain 0, kita ambil domainnya, tentukan. Domainnya
ya X anggota, ya domainnya bilangan real ya. Kita buat domainnya bilangan real. Nah, domainnya bilangan real. Apa yang terjadi? Nah, kalau domainnya bilangan real, berarti apa? Setiap bilangan real tak nol punya inverse. Gitu ya. Setiap bilangan real tak nol punya inverse. Berarti apa? Nih, ingat tak nol ya. Berarti apa? Setiap bilangan real. Berarti kita pakai apa? Untuk setiap, misalkan, untuk setiap X. Untuk setiap X, bagaimana? X-nya harus ditentukan ya. Kalau X-nya tidak nol, gitu ya. Untuk setiap X tidak nol apa? Ada Y. Bagaimana? Untuk setiap X tidak nol, ada Y, sehingga apa? X dikali Y sama dengan 1. Multiplikatif inverse, ingat. Kalinya 1 ya. Untuk setiap X, jika X-nya tidak nol, maka terdapat Y, sehingga X dikali Y. Seperti itu ya. Ini contoh gitu ya. Terus kemudian apalagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat kan ya, setiap bilangan real tak nol ya. Jadi untuk setiap X, jika X-nya tidak nol, maka terdapat Y, sehingga X dikali Y sama dengan 1. Y-nya kita tidak perlu bilang tidak sama dengan 0 ya. Yang penting apa? X-nya tidak 0. Pasti Y-nya juga tidak 0. Begitu. Oke. Nah, di sini terus kemudian dari sini kita masuk lagi, sekarang dibalik gitu ya. Kita menerjemahkan apa namanya? Statement matematika ke dalam bahasa Inggris, bahasa biasa ya. Di sini karena dia pakai bahasa Inggris ya, bahasa manusia gitu ya, atau bahasa Indonesia. Nah, misalkan kita punya pernyataannya ini. Oke, dibilang contoh 9-nya, pernyataannya ini untuk setiap X, terus CX atau terdapat Y, gitu ya. Di sini CY dan F X, Y. Kurungnya ada berapa? 3 nih. Sabar. Oke. Jadi ini pernyataannya untuk setiap X, CX atau terdapat Y, CX dan FXY. Nah, CX itu apa? CX itu X punya komputer, X memiliki komputer ya. Ya, X punya komputer lah. X punya komputer, dan FXY itu apa? X dan Y berteman. Nah, artinya apa itu? Berarti domainnya orang. Oke, domainnya adalah semua domain. Di sini dikasih tahu ya. Domainnya itu apa? Semua siswa di sekolah. Berarti kalau kita baca apa nih? Untuk setiap siswa di sekolah, CX berarti apa? Siswa itu punya komputer, atau ada siswa di sekolah yang mana apa? Dia punya komputer dan dia berteman dengan si X. Ya, berarti kalau kita translate jadinya apa? Ya, untuk setiap siswa di sekolah, itu X ya, untuk setiap siswa di sekolah. Siswa tersebut, ya siswa itu punya komputer, atau ada siswa lain, Y kan ya,
ada siswa lain yang apa? Yang punya komputer dan berteman dengannya. Begitu kan ya? Nah, tapi ini kan kalimatnya aneh sekali ya kalau kalian baca. Coba kalian baca. Untuk setiap siswa di sekolah, siswa itu punya komputer atau ada siswa lain yang punya komputer dan berteman dengannya. Kayaknya pusing sekali bahasa. Ya, bahasanya cukup berbelit-belit kalau kalian baca. Itu ya. Nah, kalau ini kita bisa lihat bagaimana. Ini kan perhatikan ya. Berarti apa? Kita bisa bilang apa? Setiap siswa di sekolah punya komputer atau punya teman yang punya komputer. Benar kan? Setiap siswa punya komputer atau punya teman yang punya komputer. Punya orang lain yang berteman dan punya komputer ya. Nah, itu kan lebih bagus kalimatnya ya. Jadinya apa? Ya, setiap siswa punya komputer. Setiap siswa di sekolah ya. Setiap siswa di sekolah punya komputer. Atau punya teman yang punya komputer. Nah, ini kan lebih mudah dicerna. Oh, berarti kalau siswa di sekolah itu pasti punya komputer. Atau kalau tidak, punya teman yang punya komputer. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, terus juga ada lagi itu beberapa pernyataan lain. Kalian bisa lihat ya. Coba dilihat, baca contohnya. Nah, terus kemudian oke, sekarang kita lanjut ke ini, menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Indonesia atau di sini dalam bahasa Inggris ya, karena bukannya bahasa Inggris, menjadi suatu ekspresi logika atau menggunakan kuantor bersarang, gitu ya. Oke, pernyataannya yang pertama ini, gitu ya, jika seorang itu adalah perempuan dan orang tua, maka orang itu adalah ibu dari seorang anak, ibu dari seseorang, gitu ya, ibu dari seseorang, gitu. Oke, berarti di sini kita pisahkan domainnya adalah orang, gitu ya. Berarti yang pertama kita punya X itu ada pernyataan apa nih? Predikat apa? X itu perempuan, terus X itu orang tua, terus ada lagi nih, orang itu adalah ibu dari seseorang. Berarti ada dua orang ya. Berarti terus yang kemudian apa? X dan Y, gitu ya, adalah ibu dan anak. Gitu. Misalkan ini pernyataan yang ini adalah PX, ini QX, ini RXY. Gitu kan ya. Berarti apa? Berarti untuk setiap orang, jika orang itu perempuan dan dia seorang orang tua, ya kan ya? Berarti apa? Maka orang tua, maka tidak harus ya, karena ingat urutannya dan dulu baru maka kan. Itu jangan sampai lupa. Oke, jika itu maka terdapat apa? Terdapat, maka dia adalah ibu dari seorang. Berarti terdapat seorang ini, dia di mana apa? Ya mereka ibu dan anak. Gitu ya. Atau ya adanya bisa bawa terdapat ya, bisa bawa ke depan ya. Bisa juga gitu ya. Yaitu bisa ini ada. Untuk setiap orang terdapat orang lain, di mana jika orang itu yang X itu wanita dan dia adalah seorang orang tua, maka dia adalah orang tua dari si Y.
Itu juga boleh. Oke, itu. Terus kemudian contoh yang kedua. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Anda harus tentukan predikat, tentukan juga kuantor apa yang digunakan. Kemudian ini contoh selanjutnya. Yang pertama, main. Nah, ini setiap orang punya tepat satu pasangan baik lagi, teman baik. Tepat satu teman baik. Gitu. Oke. Setiap orang punya tepat satu pasangan teman baik. Berarti ingat ya, teman baik itu beda. Jadi jangan ada teman baik untuk setiap orang. Kalau begitu ya cuma ada satu orang yang baik untuk semua orang. Tapi apa? Setiap orang punya teman baiknya sendiri-sendiri. Tapi cuma satu. Oke, berarti kita punya ini. X dan Y teman baik. Gitu ya. Bisa juga seperti ini saja ya. Untuk setiap X terdapat, nah ada tanda ini nih. Ini sudah dipelajari belum ya? Kalau tidak salah, ini itu, oke, ada ya, ini ya. Jadi ingat ya, tanda ini nih artinya apa? Ada tepat satu. Terdapat tepat satu itu ini pakai tanda seru. Jadi itu ya. Jadi kita bisa bilang apa? Setiap orang punya tepat satu teman baik ya. Berarti untuk setiap X terdapat tepat satu Y. Sehingga apa? Misalkan X dan Y teman baik ya. Ya, berarti kita bilang ini MX, Y adalah ini X Y teman baik. Sehingga ya MX, Y mereka teman baik. Ada tepat satu, berarti cuma satu. Gitu. Tapi kalau kita tidak pakai statement ini bagaimana? Gitu. Nah, kalau tidak pakai statement ini, berarti bagaimana? Kalau kita tidak pakai statement ini, terdapat tepat satu ini. Ya, ini kalau ini jadi lebih cepat ya. Berarti apa? Kita punya apa? Setiap orang punya teman. Gitu ya. Punya teman. Nah, tapi kalau ada orang lain yang beda dengan Y, maka dia bukan teman si X. Berarti apa? Untuk setiap orang ada orang lain ini dan jika ada Z yang dimana apa? Jadi setiap ini gitu ya. Dan jika ada Z sehingga apa? Ya Y tidak sama dengan Z, maka apa? Ya negasi M, X, Z. M dan Z tidak teman baik. Seperti itu. Gitu kan ya? Setiap orang punya tepat satu teman baik. Berarti apa? Kalau kita ambil satu orang, sembarang, ada teman baik, ada temannya. Dan karena cuma satu teman baik, artinya dan apa? Dan kalau ada orang lain yang beda dengan si Y, namanya Z, maka dia bukan temannya si X. Bukan teman baik si X. Gitu ya. Jadilah pernyataannya seperti ini. Terus ada lagi nih, ini. Kalian bisa lihat ya, ada juga ini, pernyataan ini. Ada seorang wanita yang pernah apa? Pernah terbang dengan pesawat pada setiap maskapai. Oh, sudah pernah terbang dengan menggunakan semua maskapai. Maskapai, ingat ya, di dunia. Ada orang yang sudah pernah melakukan penerbangan dengan semua maskapai, yang sudah pernah terbang dengan menggunakan semua maskapai di dunia. Ada orang, perempuan. Berarti cuma ada satu perempuan, ya. Berarti dia di awal. Terdapat satu woman, misalkan seperti itu. Nah, dengan menggunakan semua maskapai, ingat,
dengan menggunakan semua maskapai, berarti artinya apa? Ingat, satu maskapai punya banyak sekali pesawat. Artinya apa? Semua maskapai tidak berarti semua pesawat. Tapi istilahnya dari setiap maskapai ada satu pesawat yang pernah ditungganginya. Berarti apa ya? Ada perempuan yang dimana apa? Untuk setiap maskapai itu airline, gitu ya. Nah, terdapat apa? Penerbangan, flight, pesawatnya kan terdapat penerbangan di mana apa? Ya si perempuan itu kita bilang relasinya apa ya? P misalkan ya, perempuan itu apa? Menggunakan maskapai itu dan flight itu. Seperti itu ya. Ini kalau mau satu kalimat, atau ya kita ganti ya. Atau apa? Ada perempuan sehingga untuk setiap maskapai ada penerbangan di mana apa? Di mana perempuan itu, misalkan statementnya perempuan itu naiki pesawat itu, melakukan penerbangan dengan itu, dan apa? Dan si flight itu adalah punyanya maskapai itu. Gitu ya, kan tidak mungkin terbang dengan maskapai, terbangnya dengan pesawat. Gitu ya, makanya dengan flight kaitannya. Seperti itu. Nah, nanti akan coba ya, banyak sekali pernyataan-pernyataan di sini, logika yang Anda bisa coba. Terus kemudian di sini ada apa lagi nih? Nah, menegasikan suatu apa ini? Menegasikan suatu pernyataan dalam kuantor bersarang. Oke, misalkan kita punya ini, untuk setiap X ada Y, sehingga X tambah Y sama dengan 0. Nah, ini negasinya bagaimana? Berarti kalau negasi dari untuk setiap X terdapat Y, X tambah Y sama dengan 0, maka apa? Ya, yang pertama negasi untuk setiap, berarti terdapat X. Negasi terdapat untuk setiap. Negasi ini X tambah Y sama dengan 0 apa? Ya, berarti X tambah Y tidak sama dengan 0. Seperti itu ya, negasi-negasi ya. Itu nanti Anda coba di latihan soal ya. Oke. Kuliahnya sampai sini dulu. Latihan soalnya tolong Anda kerjakan. Oke, latihan soal halaman 64, 65, 66, 67, 68. Nomor berapa? Tidak semua ya. Latihan soal berapa itu? Latihan soal 1.5 ya. Latihan soal 1.5, nomor 11. Setelah nomor 11, nomor berapa lagi ya? Nomor 14. Oke, nomor 14, 11, 14. Nomor 28. Nomor 24. Oke, ini kerjakan. Ya, Anda kerjakan saja ya, seperti itu. Terus kemudian Anda tolong kumpulkan, bikin dalam video. Tapi ingat ya, satu nomor, satu orang. Satu nomor, satu orang. Satu nomor maksimal 2 orang, tapi harus beda. Ya, kalau ada nomor 11 ada A sampai F, ya satu A sampai C, yang satu D sampai F, itu boleh. Tapi jangan kalau ada yang sudah kerja A sampai C, ada lagi yang kerja yang lain. Gitu ya, jadi supaya tidak memenuhkan postingan pada grup. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang.